Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat malam. Teman-teman, hari ini tanggal 8 Juli 2024, jam 22 kurang ya, atau setengah 10 atau jam 10 kurang lah ya. Teman-teman, saya akan memberikan satu argumen ya teman-teman. Jadi setelah saya baca-baca 2 bulan menjelang putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia ini, jadi ini adalah momentum ya, momentum yang saya rasa belum tentu nih ya, belum tentu ketemu lagi. Ini momentum harus diambil pelajaran dari U23 di saat kita satu langkah lagi masuk Olimpiade ternyata nggak masuk Olimpiade. Ini momentum kedua ya. Pertama, momentum Olimpiade nggak kena karena kita nggak bisa menang dalam 3 playoff ya. Kita nggak bisa menang dalam 3 pertandingan, satu langkah lagi main ke Olimpiade. Nah, sama mirip sekali dengan senior ini ya, timnas senior main di Piala Dunia, puncak tertingginya dari pertandingan sepak bola ya, yang dimimpi-mimpikan oleh pemain timnas sepak bola adalah main di Piala Dunia. Jadi saya pikir-pikir ya teman-teman, ini adalah peluang yang sangat-sangat emas. Di saat kita berada di grup dengan kita tahu hari ini kita ada yang paling rendah di grup C ya teman-teman. Jadi nggak usah berkecil hati. Cuma kita harus sadar bahwa kita ada di grup C, underdog ya, itu yang pertama, peringkatnya paling rendah, tapi progresivitasnya ini adalah debutan kita yang kesekian kalinya ya, untuk satu langkah lagi meraih tiket ke puncak kebanggaan, ke puncak kebanggaan sebuah timnas, yaitu main di Piala Dunia. Nah, berita ini ya, kita semua netizen sudah nggak sabar. Apa sih yang akan dilakukan, operasi senyap apa yang akan dilakukan oleh PSSI? Karena kan kita tahu ya, PSSI di bawah Erick Thohir ini biasanya tiba-tiba langsung menaturalisir siapa. Nah, sampai hari ini teman-teman, kita semua pencinta timnas sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh PSSI menjelang pertandingan pertama melawan Arab Saudi di putaran ketiga yang sangat menentukan nanti hasilnya untuk main di Piala Dunia atau tidak. Kita sudah nggak sabar ya teman-teman. Kenapa? Kita kan sudah mengalami fase 1, fase 2, nah fase 3 ini begitu kita bisa raih juara 1, juara 2 grup, itu langsung main di Piala Dunia. Ya, apakah itu berat? Ya berat, karena ada Belanda, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain, ada Cina, ya. Terus ada Arab Saudi yang selama ini sulit sekali dikalahkan oleh kita. Tapi kita yang sekarang kan beda dengan kita yang kemarin-kemarin, teman-teman. Atau timnas yang sekarang kan beda dengan timnas yang kemarin-kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih ada waktu untuk mengukur kita ada di posisi mana hari ini. Ada waktu dan ada kemampuan. Kok bisa ada kemampuan? Ya, ketum yang sekarang, Erick Thohir itu punya kemampuan untuk membuat timnas Indonesia kuat. Itu punya kemampuan untuk itu. Nah, apakah sekarang yang sedang disinggung-singgung operasi senyap atau langsung bicara sama wartawan? Wartawan hari ini belum ada yang mendapatkan jawaban siapa-siapa saja yang akan turun, yang akan dinaturalisasi turun di putaran ketiga ini teman-teman. Pemain barunya belum ada kabar nih. Martin Paes udah diragukan bisa main di September. Striker belum ada pengumuman siapa yang akan diambil lagi. Ya, pemain belakang juga belum ada kabar. Jadi hari ini hari di saat saya khususnya ya, atau kita semua pecinta timnas menunggu-nunggu nih apa yang akan dilakukan oleh Erick Thohir dan Sintayong atau Ketum PSSI dan Sintayong
untuk menyongsong Piala Dunia nih. Apakah dengan materi yang ada hari ini atau ada penambahan-penambahan lagi nih teman-teman? Ya, kalau menurut saya masih ada ya penambahan harus kiper ya. Kalau menurut saya Martin Paes kalau bisa selesai sebelum September atau sampai September ya. Tapi banyak hitung-hitungan Martin Paes katanya nggak bisa turun atau nggak bisa bela timnas Indonesia sampai September. Karena belum ada beritanya sampai hari ini, sidangnya juga belum ada, jadwal sidangnya nggak ada, bahkan case-nya dicek juga belum ada di CAS. Ya, itu Martin Paes agak dilupakan dulu lah Martin Paes. Penggantinya siapa pertanyaannya? Pengganti Martin Paes. Ada itu apa Margono ya. Apa itu siapa namanya? Jurus Margono. Tapi sampai sejauh ini Sintayong belum manggil dia. Belum ada tanda-tanda Jurus Margono ditarik ke timnas Indonesia. Karena memang prestasinya tidak semenonjol Martin Paes teman-teman kalau kita lihat jadwal-jadwal apa daftar-daftarnya ya. Jurus Margono masih di bawah Martin Paes. Terus striker nih yang digadang-gadang oleh Romani. Oleh Romani juga malah dikabarkan akan diambil klub lain atau gimana tuh. Jadi ini belum ada kabar terbaru nih teman-teman sampai hari ini ya. Kita nunggu-nunggu ya ngerti. Penasaran nanti materi Indonesia atau pemain Indonesia siapa-siapa saja yang akan turun melawan Arab Saudi ini bulan tanggal 5 September. Nah, penasaran ya teman-teman. Karena jangan sampai dibuang sia-sia apa momentum ini. Ini kan momentum di saat kita begitu kita bisa melewati dengan baik, kita langsung masuk Piala Dunia. Itu pertanyaannya. Apakah momentum seperti ini akan disia-siakan? Saya rasa enggak ya. Saya nggak ngerti ini. Ini momentum ini teman-teman. Momentum yang belum tentu ada lagi momentum seperti ini. Ya, belum tentu ada lagi teman-teman. Momentum Indonesia satu langkah lagi bisa main di Piala Dunia yang di Asia kurang lebih ada 9 negara nih. Kalau dunia kan cuma 4-5 gitu. Sekarang ada 9 negara yang bisa masuk di Piala Dunia. Ya, 8 atau 9 negara lah. Yang pasti 8 plus setengah gitu ya. Jumlahnya 9 negara. Indonesia masuk nggak kira-kira 8 besar Asia? Kalau masuk, kita bisa main di Piala Dunia langsung. Itu teman-teman ya, penasaran ya. Oke, kalau gitu kita tunggu update-nya di Buat Makan TV teman-teman. Dalam beberapa hari depan, apakah ada yang baru? Sampai hari ini belum ada yang baru. Terima kasih teman-teman sudah nonton, sampai jumpa.